Salam kompeten, Sobat Milenial. Sekarang kita akan melakukan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-21. Di sini ada bukti kas masuk dari SMKN 1 Sumber Rp92.200.000 pelunasan pembayaran. Jadi sebelumnya SMKN 1 Sumber ini sudah pesan mobil dan membayar DP 5 juta. Karena berangkatnya tanggal 22 Desember sampai 2 Januari, maka pas tanggal 21 atau sehari sebelum keberangkatan ini dilakukan pelunasan ya. Kekurangannya yaitu sebesar Rp92.200.000. Dan ini akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Sekarang kita masukkan di sini untuk tanggal, evidence dan deskripsinya dari SMKN 1 Sumber ya. Ini evidennya, kemudian ini tanggalnya. Berapa jumlah yang diterima? 92.200.000. Maka kita masukkan di sini. Cash in bank ini 92.800.000. Dan di kreditnya tentu di sini akan masuk dalam unearned rent revenue ya, atau sewa diterima di muka Rp92.200.000. Kemudian jangan lupa ini dimasukkan ke dalam kartu pengguna jasa ya. Kita cari namanya SMKN 1 Sumber. Ini ya, jumlah secara total 97.200.000, ini 97.200. Kemudian DP-nya tanggal 7 bulan 12 ini terima yang 5 juta ini. Dan selebihnya yang 92.200.000 ini dilunasi sekarang, yaitu tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Kemudian jika sudah kita catat dalam kartu penggunaan, jadi sudah terlihat di sini bahwa pembayarannya sudah lunas ya. Jangan lupa bukti transaksi yang ada di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-22. Di sini ada bukti kas keluar ya, dibayar kepada bagian pengelolaan sopir Rp43.200.000 uang pangkal perjalanan bis atau private expense. Ini perinciannya. Kemudian secara total 54 juta. Dan di sini untuk DP yang dibayarkan kepada sopir baru Rp43.200.000 karena 80% dari total ini. Dan nanti ada sisanya 10.800.000 ini akan dibayarkan setelah kembali dari perjalanan. Pembayaran sebesar 43.200.000 ini merupakan keberangkatan yang SMKN 1 Sumber ini. Maka ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas karena ini merupakan bukti kas keluar ya. Kita masukkan ke dalam kas payment journal di sini. Tanggal evidence dan deskripsinya kita buat sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini merupakan down payment untuk driver. Kemudian karena merupakan uang muka, kita masukkan ke dalam kolom private expense ini Rp43.200.000 sesuai dengan jumlah yang dibayar, dan di kreditnya masuk ke dalam kolom cash in bank ya, sebesar Rp43.200.000. Dan jika sudah, jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya ke-23. Ini ada bukti kas masuk dari TK Pertiwi Kota Padang Panjang Rp500.000 DP atas sewa bis ke Kota Padang. Yang disewa di sini yang seat 16 ya, banyaknya 2, lamanya 1 hari. Masing-masing harganya Rp1.800.000 dan totalnya menjadi Rp3.600.000. Di sini dibayar DP Rp500.000 dan sisanya Rp3.100.000 akan dilunasi setelah
1 hari menjelang keberangkatan ya. Ini berangkat tanggal 14 Januari 2022. Berarti atas penerimaan ini, kan ini merupakan bukti kas masuk, akan dicatat dalam kas resip jurnal. Untuk tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan ya. Ini keterangannya. Jumlah yang diterima di sini adalah Rp500.000 sesuai dengan jumlah ini ya. Dan di kreditnya di sini merupakan sewa diterima di muka atau unearned rent revenue sebesar Rp500.000. Kemudian jangan lupa ini kita masukkan ke dalam kartu penggunaan jasa di sini. Jadi kita buat kartu baru ya. Di sini namanya adalah untuk TK Pertiwi Kota Padang Panjang. Kemudian tujuannya dia ke Kota Padang dan tanggalnya 14 Januari 2022. Yang disewa di sini yang seat 16, dia sebanyak 2 kendaraan, kemudian lamanya 1 hari. Dan jumlah yang dibayar sebagai DP-nya di sini Rp500.000, maka kita masukkan di sini Rp500.000. Ini pembayaran DP-nya tanggal 23 bulan 12 tahun 2021. Jadi nanti yang 3.100.000 akan dilunasi 1 hari menjelang keberangkatan. Kemudian jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya di sini dokumen 24. Ada bukti kas keluar dibayar kepada Jaya Motor Rp14.250.000. Pembayaran pembelian 1 unit motor untuk operasional usaha secara tunai. Karena di sini merupakan bukti kas keluar, berarti ini akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Kita buat tanggalnya di sini, kemudian evidence dan deskripsinya sesuai dengan ini ya. Ini evidence, ini tanggal, kemudian deskripsinya kita buat purchases. Karena yang dibeli di sini adalah 1 unit sepeda motor, maka kita masukkan dalam akun lainnya di sini. Kita gunakan akunnya adalah motorcycle at cost ya, atau harga perolehan dari sepeda motor. Kemudian berapa jumlahnya? Kita masukkan di sini sebesar Rp14.250.000. Dan di kreditnya tentu di sini masuk ke cash in bank ya, Rp14.250.000. Kemudian jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 25, di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada Bengkel Andalas Rp1 juta biaya servis atau perawatan bis seat 59 dan 3 buah seat 43 maintenance expense ya, atau biaya pemeliharaan. Berarti ini karena merupakan voucher kas kecil akan kita catat dalam jurnal kas kecil. Kita buat sini tanggal evidence dan deskripsinya kita sesuaikan ya. Ini tanggal 25 PKK 05, kemudian maintenance bus atau pemeliharaan bus. Akun yang kita gunakan adalah maintenance expense atau biaya pemeliharaan. Besarnya kita masukkan di sini 1 juta. Kemudian di kreditnya juga di sini 1 juta. Ini ya 1 juta. Dan jangan lupa bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-26. Sini ada bukti kas masuk dari SDN 05 Kampung Jawa, Kota Solok. Jumlah yang diterima Rp1 juta, keterangan DP atas sewa bis ke Kota Padang. Jadi ada seat 27 dan seat 16 ya. Ini totalnya Rp6.300.000 dan dibayar DP Rp1 juta. Ini untuk keberangkatan tanggal 16 Januari 2022. Berarti atas penerimaan DP ini kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas resip jurnal. Kita buat di sini untuk tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita sesuaikan dengan yang ada di sini.
Dan jumlahnya masuk dalam cash in bank sebesar 1 juta. Karena yang diterima di sini baru 1 juta. Dan di kreditnya tentu di sini akan masuk ke dalam kolom unearned rent revenue ya, atau sewa diterima di muka 1 juta. Kemudian jangan lupa kita masukkan di sini ke dalam kartu pengguna jasa ya. Jadi kita buat di sini kartu baru karena ini merupakan pelanggan baru. Nama pengguna adalah STN 05 Kampung Raja, tanggal 16 Januari 2022 ini. Kemudian tujuan Kota Padang. Yang disewa di sini apa? Sini seat 271, ini berarti 1. Kemudian seat 16 2, lamanya 1 hari. Jadi totalnya di sini 6.300.000 dan dibayar DP-nya 1 juta. Kita masukkan di sini 1 juta. Ini pembayarannya DP tanggal 27 ya. Bulan 12 tahun 2021. Ini ya tanggalnya ya. Kemudian nanti sisanya tentu akan dilunasi 1 hari sebelum keberangkatan. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa di sini bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-27. Jadi dalam transaksi yang ke-27 ini merupakan bukti kas masuk ditujukan kepada bagian pembukuan. Daftar pemakaian bis bulan Desember 2021, sewa bis antar kota dalam provinsi per hari dengan rincian. Jadi ini ada beberapa bis yang disewa per hari ya. Jadi rincian secara totalnya yang diterima adalah 27.025.000 kalau mau lihat per kendaraannya ini. Tapi di sini saya hanya akan melihat secara total. Jumlah kotor yang diterima adalah 48.600.000 rupiah. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk sopir dan untuk biaya mobil. Jadi sopir itu 7.250.000 dan biaya mobilnya 14.325.000. Dan total biayanya di sini 21.575.000. Ini jumlah yang dua ini tentu ya. Sehingga jumlah bersih yang diterima 27.025.000 rupiah. Karena ini merupakan bukti kas masuk, tentu akan kita catat di sini dalam jurnal penerimaan kas. Kita buat terlebih dahulu tanggal, kemudian eviden dan deskripsinya sesuai dengan ada di sini tanggal 28. Ini untuk evidennya dan keterangannya kita buat resip bus rent ya, atau penerimaan sewa bus. Berapa jumlah yang diterima? 27.025.000. Kita masukkan di sini. Kemudian atas jumlah yang diterima di sini secara total 48.600.000 rupiah. Ini akan masuk di kolom akun ya, kolom order. Kemudian kita pilih akun rent revenue. Jadi bukan unearned rent revenue ya, tapi rent revenue atau pendapatan sewa. Berapa besarnya? 48.600.000 rupiah. Tentu di sini ada selisih ya, karena yang diterima di sini hanya 27.025.000, sedangkan pendapatannya di sini 48.600.000. Selisihnya ini merupakan biaya yang dikeluarkan ini. Ini akan kita catat di sebelah debit di sini. Akan kita bebankan untuk labor expense upah sopir ini. Dan biaya mobilnya akan kita masukkan ke dalam akun operasional base expense. Berapa duitnya? Kita ambil aja totalnya ini 7.250.000. Kemudian yang operasional base kita masukkan yang 14.325.000. Jadi sekarang antara debit dan kredit sudah balance-nya sama-sama 48.600.000 rupiah. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ini dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-28. Di sini ada bukti kas keluar
bagian pengelolaan sopir 11.800.000 rupiah pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Jadi ada bis yang berangkat tanggal 21 sampai dengan 28 Desember sudah kembali ya, karena sekarang sudah tanggal 29, dan ini diselesaikan perhitungan atas biaya yang dikeluarkan. Yang mana secara total di sini diperhitungkan adalah 63 juta dan sudah dibayarkan DP 51.200.000. Tentu di sini ada sisa yang harus dilunasi, yaitu 11.800.000 rupiah. Inilah yang akan dibayar saat ini. Berarti atas pengeluaran kas ini akan dicatat dalam jurnal kas keluar ya, atau kas payment journal. Kita buat tanggal evidence dan deskripsinya tanggal 29, kemudian sini BKK 12, kemudian job completion atau penyelesaian pekerjaan. Sebelumnya yang 51.200.000 ini diterima oleh sopir dan diakui sebagai prepaid expense nih, 51.200.000. Sekarang karena sudah selesai, berarti akan kita bebankan ke masing-masing jenis biaya. Yang ke-1 sampai dengan ke-3 ini akan masuk ke dalam biaya gaji atau biaya upah, atau di sini namanya adalah labor expense. Kita masukkan sebesar 32 juta. Ini merupakan penjumlahan yang 3 ini, 1, 2, 3. Dan yang 31 juta ini merupakan operasional bus ya, karena ini biaya operasional. Kita masukkan sini. Kemudian yang sebesar kemudian jumlah yang dibayar atau yang dilunasi ini 11.800.000 ini akan masuk ke dalam akun cash in bank di sebelah kredit, karena kita melakukan pembayaran, tentu kas kita berkurang ya. Dan sekarang antara debit dan kredit masih besar sebelah debit, karena di debit di sini jumlahnya adalah 63 juta dan di kredit baru 11.800.000 rupiah. Berarti sekarang di sebelah kredit masih kurang. Ini akan kita ambil dari uang muka yang sudah diterima sebelumnya nih, yang 51 juta ini. Karena pekerjaan sudah dilaksanakan oleh sopir, karena pekerjaan sudah dilakukan oleh sopir, berarti biaya di muka yang diterima oleh sopir ini sudah lunas ya. Maka akun prepaid expense ini pindah ke sebelah kredit sini sebesar 51.200.000. Dan jika kita lihat di sini, ini merupakan sewa kendaraan dari SMKN 1 Solo ya, tanggal 21 sampai 28 Desember nih, 21 sampai 28. Ini besar sewanya, di sini adalah 136 juta. Ini dapat kita lihat di jurnal penerimaan kas di sini ya, ini SMKN 1 Solo, ini SMKN 1 Solo. Jadi pada saat menerima yang 2 juta dan 134 juta ini, di sini diakui sebagai unearned rent revenue atau sewa diterima di muka. Karena pekerjaannya sudah selesai, berarti yang 136 juta ini harus diakui sebagai pendapatan. Berarti akan kita catat di sini dalam jurnal umum. Kita buat di sini untuk tanggalnya adalah tanggal 29. Kemudian evidennya kita masukkan sesuai buktinya ini aja, BKK 12. Kemudian akun yang kita gunakan di sini unearned rent revenue-nya di sebelah debitnya. Yang di kreditnya adalah akun rent revenue. Jadi sudah sah menjadi pendapatan sebesar 136 juta. Jadi sesuai dengan jumlah yang dipesan ini ya, 136 juta. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi di sini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjut transaksi yang berikutnya ke 29. Jadi di sini ada bukti kas masuk Dinas Pariwisata Sumbar 5 juta rupiah. DP atas sewa bis ke Medan. Jadi ini ada bis yang disewa secara total 65 juta dan baru dibayar DP 5 juta. Ini untuk keberangkatan tanggal 16 Januari ya.
Jadi nanti kalau dia lamanya 5 hari berarti sampai tanggal 20. Jadi sekarang atas penerimaan ini berarti akan kita catat dalam cash receipt journal. Ke sini. Tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita buat sesuai bukti yang ada di sini. Kemudian ini masuk ke dalam cash in bank sebesar 5 juta dan di kreditnya di sini masuk unearned rent revenue sebesar 5 juta. Kemudian jangan lupa kita buatkan kartu pengguna jasa. Jadi nanti kita bisa ingat mana yang sudah lunas dan mana yang belum. Kita masukkan di sini. Sini ada penggunanya Dinas Pariwisata Sumbar. Tanggalnya 16 sampai 20 karena lamanya tadi selama 5 hari ya. Kemudian tujuan Medan yang disewa di sini banyaknya seat 59 itu 2, seat 43 1. Kemudian lamanya 5 hari. Ya, 65 juta dan DP-nya di sini 5 juta. Dibayar ini tanggal 30 bulan 12 tahun 2021. Dan jika sudah kita catat di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-30. Dimana di sini ada bendahara kas kecil Rp3.800.000 pengisian kembali dana kas kecil. Berarti ini karena merupakan bukti kas keluar akan kita catat dalam cash payment journal ya. Kita buat tanggal, kemudian evidence dan deskripsinya kita masukkan dulu ya, tanggal 31, kemudian BKK 13 kita buat top up petty cash atau pengisian kembali. Dan akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya sini tentu adalah akun petty cash karena mengisi kas kecil ya. Jumlahnya sebesar 3.800.000 dan di kreditnya 3.800.000 masuk kolom cash in bank. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan. Untuk transaksi yang ke-30 ini merupakan dokumen yang terakhir. Dengan demikian pencatatan atau entry jurnal kita sudah selesai. Dan langkah selanjutnya silahkan saudara lakukan penjumlahan masing-masing akun yang memiliki kolom seperti ini pada setiap jurnal, dan setelah itu silahkan masukkan ke dalam rekap jurnal per jenis akun, masukkan nomor akun kemudian jumlahnya, hingga nanti antara debit dan kredit dia harus balance. Jadi setiap jurnal di sini di bawahnya sudah ada rekapnya. Jadi saudara tinggal memasukkan berdasarkan jumlah yang sudah ada dalam masing-masing jurnal di atasnya.